Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kajian mengenai Tafsir Al-Azhar, sebuah karya besar dalam dunia tafsir Indonesia yang ditulis oleh Buya Hamka. Karya ini bukan hanya menjadi warisan keilmuan, tetapi juga cerminan dari perjuangan seorang ulama dalam membumikan Al-Quran di tengah realitas sosial dan budaya Indonesia. Tafsir Al-Azhar adalah karya monumental dalam sejarah tafsir Nusantara. Ia muncul di tengah kebutuhan umat Islam Indonesia terhadap tafsir yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga komunikatif, kontekstual, dan membumi. Kajian ini akan membahas aspek biografi penulis, metodologi dan sistematika penafsiran, serta beberapa contoh penafsiran dari tafsir tersebut. Tujuan pembelajaran Sub CPMK 7. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa sistematika penulisan, corak dan metode penafsiran dari Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Biografi Buya Hamka. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Beliau adalah seorang ulama, sastrawan, wartawan, dan tokoh pemikir Islam yang sangat produktif. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli tahun 1981 dan dikenang sebagai ulama besar Indonesia. Perjalanan hidupnya menunjukkan semangat dakwah, keilmuan, dan pembaruan pemikiran Islam. Buya Hamka banyak terinspirasi oleh ayahnya sendiri, Haji Rasul, seorang tokoh pembaruan Islam di Sumatera. Selain itu, pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridha sangat memengaruhi pola pikirnya. Beliau juga membaca karya-karya tokoh besar lain seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Uniknya, Buya Hamka banyak belajar secara mandiri melalui buku dan interaksi langsung dengan masyarakat. Pendidikan dan perjalanan hidup Buya Hamka. Pendidikan formal Buya Hamka relatif singkat. Ia banyak belajar secara non-formal di Sumatera Tawalib dan memperdalam pengetahuan agama saat berhaji ke Mekah. Di sana, beliau belajar dari para ulama serta membaca karya-karya modernis Islam. Setelah kembali ke tanah air, ia aktif di Muhammadiyah, menjadi jurnalis, penulis, dan anggota MPR. Pada masa Orde Lama, ia bahkan sempat dipenjara tanpa proses hukum. Buya Hamka menulis dalam berbagai genre. Dalam sastra, ia dikenal lewat tenggelamnya kapal Van der Wijk dan di bawah lindungan Ka'bah. Di bidang keislaman, karya-karya seperti falsafah hidup, tasawuf modern, dan sejarah umat Islam menunjukkan kedalaman pemikiran beliau. Namun, puncak karya keilmuannya adalah Tafsir Al-Azhar, yang menjadi proyek intelektual dan spiritualnya. Tafsir Al-Azhar mulai ditulis Buya Hamka ketika ia dipenjara pada tahun 1964 di penjara Sukamiskin oleh rezim Orde Lama. Di tengah kesulitan itu, beliau menulis tafsir sebagai bentuk pengabdian kepada ilmu dan agama. Nama Al-Azhar diambil dari masjid tempat beliau biasa memberikan pengajian tafsir. Penulisan ini dilanjutkan setelah beliau dibebaskan dan rampung hingga 30 juz. Metodologi tafsir yang digunakan Buya Hamka menggabungkan pendekatan Bi al-Masur, berdasarkan riwayat, dan Bi al-Ra'i, berdasarkan penalaran. Ia juga menggunakan pendekatan kontekstual, mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan realitas sosial politik bangsa Indonesia. Beliau tidak hanya menyampaikan makna bahasa dan gramatika, tetapi juga hikmah, nilai, dan pesan moral dari ayat-ayat Al-Quran. Tafsir Al-Azhar disusun berdasarkan urutan Mushaf Utsmani. Setiap surah diawali dengan pengantar yang menjelaskan konteks dan keutamaannya. Kemudian, ayat-ayat ditafsirkan satu persatu atau per kelompok sesuai keterkaitannya. Dalam setiap penafsiran, beliau menyisipkan konteks sejarah, kisah-kisah, serta penekanan pada nilai moral dan akhlak. Ciri khas tafsir ini adalah moderasi dan keindonesiaannya. Ia tidak terjebak pada perdebatan sektarian atau furu'iyah.
Tafsir ini juga sangat responsif terhadap isu sosial, keadilan, kemerdekaan, dan etika publik. Buya Hamka juga memberikan ruang bagi tasawuf dalam tafsirnya, terutama dalam pembahasan tentang hati dan kesalehan spiritual. Beberapa karakter khas tafsir ini adalah moderat, terbuka, kontekstual, dan penuh nilai-nilai kebangsaan. Buya Hamka juga tegas dalam mengkritik kezaliman dan kolonialisme, namun tetap dalam bahasa yang santun. Dalam menafsirkan surah Al-Fatihah, Buya Hamka membahas makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai kasih sayang Allah yang luas, tak terbatas. Jalan yang lurus diartikan sebagai jalan kehidupan yang benar, yaitu yang dilandasi iman, ilmu, dan akhlak. Penafsiran ini tidak sekadar teoritis, tetapi aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir Al-Azhar merupakan tafsir lengkap 30 juz pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh ulama lokal. Karya ini berhasil menjembatani warisan klasik Islam dengan kebutuhan umat kontemporer. Ia menjadi model tafsir kontekstual yang menekankan nilai-nilai keindonesiaan tanpa kehilangan ruh Islam yang universal. Tak hanya menginspirasi generasi dakwah, tapi juga menjadi rujukan akademik. Sebagai penutup, Tafsir Al-Azhar bukan sekadar kitab tafsir. Ia adalah buah dari perjuangan, pemikiran, dan pengabdian Buya Hamka terhadap umat. Karya ini mengajarkan kita bahwa ilmu, dakwah, dan kebangsaan bisa bersatu dalam satu gerak. Semoga kajian ini bisa menumbuhkan semangat kita untuk memahami Al-Quran lebih dalam dan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Di antara referensi yang dapat digunakan dalam penelitian tentang tafsir Al-Azhar adalah sebagai berikut. 1. Buku karya Hamka 1982, Tafsir Al-Azhar, Jakarta, Pustaka Panjimas. 2. Buku karya Hamka 1982, Pribadi, Cetakan Kelima, Jakarta, Bulan Bintang. 3. Jurnal Karya Ria Puspitasari, 2024, UNDERSTANDING Buya Hamka dan TAFSR Al-Azhar, https://index.ph.index.php-mir-index.php-view-index.rr-hubung-rosyad-miring-artikel-miring-view-index. Vol. 2 nomor 2, dan masih banyak lagi. Silahkan mencari di Google Scholar atau menggunakan Publish or Parish. Alhamdulillah kita telah sampai pada akhir slide ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Dengan mengenal tafsir Al-Azhar, semoga menambah pengetahuan kita tentang karya tafsir di Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.